Oke, Riko juga punya prestasi di masa SMA ya. Kalau nggak salah, Riko ini dulu satu SMA waktu dia di Medan. Jadi semester ke-6 Riko ini kalau nggak salah pindah ke Medan ya dari Siantar. Sekolah di SMA Angkasa. Dari SMA Angkasa itu satu kelas ya sama Saidan. Beda kelas sih. Beda kelas tapi satu angkatan ya. Angkatan. Jadi Riko ini satu angkatan dengan Saidan Lubis, Dimas Pranajaya, ada Aseng, ada si Aca dulu. Aca. Ya, jadi, Nah kemarin prestasinya sempat juara nasional. iya, juara LP3I ya. Kita bareng ya di Semangkasa. Juara di Sumatera Utara. Juara di nasional dong. Iya, juara Sumatera Utara dulu. Dari juara ini baru berangkat ke Jakarta. Dan di Jakarta kita juara. Berapa orang waktu itu? Selain juara kita borong semua dari borong pemain semua. terbaik sama pemain terbaik, top skor. Pemain terbaik siapa? Top skor pada saat itu Said. Dan pemain terbaiknya siapa lagi kalau bukan Riko Simanjuntak. Riko Simanjuntak. Jumlah pemain kalau nggak salah cuma 7 orang. 7 orang, kita nggak banyak-banyak. Karena apa? Karena memang kita udah yakin kita juara. Makanya biar banyak bonusan, biar banyak bonus ya. Biar banyak dapatnya. Karena bagi-baginya sih. Iya, itu dia. Oke, berarti ya dengan Saidan juga punya pengalaman juara nasional. Kemudian kalau nggak salah Riko ini pernah seleksi tadi kan juga sempat dibahas ya. Bisa nggak dibahas? Harus sekali dibahas ya. Apa? Itu walaupun kegagalan tetap harus dibahas. Karena pasti ada hikmah di balik kegagalan. Ya kan? Nah, kalau nggak salah 2011 Riko ini pernah seleksi timnas U21. Ya. U21 bareng ada Riko, Paujol dan Said. Ya, 3 orang dari Medan. Nah, itu hasilnya bagaimana kok? Hari pertama. Makanya aku bilang tadi sebenarnya lebih bagusan kisah-kisah ini yang ceritain abang ini sendiri karena abang ini yang menemukan sekarang. Jadi makanya dia aja tahu, aku aja udah lupa sebenarnya, dia tak ingat ini ya. Tapi yang gimana pun aku coba ingat lagi, aku coba review lagi deh. Jadi dulu itu memang ada panggilan timnas untuk tim nasional, futsal ya. Futsal untuk futsalnya kita ada bertiga dari Sumatera Utara yang namanya sudah disebut abang ini tadi, dan pada saat itu yang menjadi pewakil Sumatera Utara cuma satu, yaitu Saidan Lubis, teman kita sendiri. Kita bangga sama dia, sudah banyak prestasi mengharumkan nama Sumatera tentunya. Memang pada saat itu memang sudah semampu dan sekuat tenagaku yang udah kuberikan, tapi kembali lagi kita nggak tahu rezeki. Bisa aja tadi kalau tadinya di lolos seleksi ya nggak jadi Riko seperti ini kan. Makanya kembali rencana Tuhan udah pasti lebih indah. Makanya Tuhan sudah menganugerahkan Riko jadi pemain sepak bola, ya toh juga kembali sekarang ini di sepak bola juga sudah menjadi pemain tim nasional juga. Jadi sama-sama membela negara juga, jadi sama aja sih, nggak ada bedanya. Jadi seleksi itu di hari pertama langsung coret? Enggak lah, jangan gitu. Dia terlalu sepele. Jadi kayaknya di hari kedua deh. Hari pertama masih lolos, terus di hari kedua karena gimana Wak? Pada saat itu kalau udah berangkat ke Jakarta itu bukan tujuannya ini, tujuannya itu cuman ke Monas aja. Nah, bangga kali kalau udah ke Jakarta naik pesawat gratis sama jalan ke Monas. Nah, itu aja tujuan utamanya dulu itu. Jadi memang waktu itu ada 3 orang yang berangkat seleksi ya. Ada dari Sumatera. Ada Riko, ada Paujol, ada Saidan. Jujur abang dulu secara urutan itu menjagokan pertama Riko. Riko tuh yang abang jagokan untuk lolos seleksi. Yang kedua Paujol, karena kalian dua kan Riko Paujol tuh memang anak AMFC lah boleh dibilang. Baru Saidan. Nah, dan lucu dan abang herannya memang kok bisa yang Saidan yang lolos, malah Paujol tertoret juga pada saat itu. Dan abang juga setelah itu tahun 2012 atau 2011 ketemu dengan pelatihnya, Coach Israkul Isa. Ya abang ajak makan dan memang kita tanya langsung. Yang bayar siapa dulu? Coach itu atau Coach itu yang hampir 1 juta kita bayar tangannya. Jadi abang nanya, kenapa coach kemarin itu Riko tidak lolos? Jadi mungkin satu dari pembicaraan itu kebutuhan akan strategi dia. Dan mungkin coach itu belum tahu belum kenal.
Yang pertama kebutuhan, yang kedua postur tubuh. Dia melihat Rico terlalu kecil. Dia menganggap Rico terlalu kecil. Agak seram ya coach ya. Bisa berpengaruh tinggi badan ya coach. Makasih coach. Dan ketiga mungkin itu faktor kurang mengenal. Dan kenapa Said itu kemarin bisa lolos? Satu hal yang berbeda, Said itu punya kelebihan kaki kiri dan posisi. Jadi Said itu punya kelebihan postur. Dia punya kaki kiri, satu-satunya yang bagus kaki kirinya. Jadi perlukan itu ya. Jadi kebutuhan. Dan masalah kedekatan, ya Rico waktu itu dikenal sama Coach Justin. Coach Justin direktur teknik. Sementara Coach Justin nggak bisa intervensi. Kewenangan pelatih juga. Ya. Cuman ya itu seperti Rico bilang tadi, ya semua itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya dong. Dan Rico juga sudah suatu kebanggaan bisa dipanggil tim nasional, itu juga udah prestasi walaupun nggak lolos ya, tapi kembali lagi garis tangan kan Tuhan yang ngatur itu sih. Gitu kok. Jadi ya mungkin kalau Rico lolos seleksi timnas kemarin, mungkin Rico nggak di Persija. Ya udah di futsal aja pasti. Pamos Mataram atau di Jepang mainnya kan? Bisa aja. Bisa jadi. Atau Barcelona juga. Barcelona. Ini sengaja Bang pakai memang untuk ngejekin Rico. Bang udah pernah ke Barcelona. Ya kalau awal Barcelona kali memang favorit apa? Nanti kita bahas karena Rico ini juga pernah jadi Player of the Month. Terbaik bulanan asosiasi API dan hadiahnya ke Barcelona kalau nggak salah membaca. Tapi itu nanti kita bahas ya, sepak bola nanti kita bahas. Nah, ini berikutnya Niko. Rico ini kan sekarang udah mafhum lah, sudah sangat di futsal itu di sepak bola itu udah sangat solid lah, ya kan? Sudah punya prestasi di Persija. Nah, manfaat pengalaman Rico selama di futsal, olahraga futsal dengan permainan di sepak bola itu apa? Ada nggak kira-kira? Sangat ini tentunya sangat bagus kalau kita pemain bola itu dan berlatih juga di futsal itu, kita sangat banyak yang kita dapat. Salah satunya kita dari teknik, kontrol bola, dari ketenangan, dari fisik juga. Makanya Rico sangat bersyukur juga dikenalin abang sama main futsal sama itu ya, diajarin main futsal juga. Jadi sangat banyak lah pembelajaran, karena nggak terlalu jauh berbeda juga ya, karena itu juga kontrol bola ini dan sebagainya. Jadi pada saat kita dapat pressure juga, kita udah pasti lebih tenang menghadapi kalau di lapangan besar, karena kita tahu pressure di futsal itu kan sangat ketat Bang ya, sangat ketat, sangat cepat dan keputusan yang kita ambil harus cepat juga. Makanya di sepak bola ini adalah paling perlu itu, yang paling penting itu baik di futsal dan sepak bola itu adalah keputusan. Jadi keputusan itu sebelum kita mendapat bola, setelah kita dapat bola, jadi kita ngambil keputusan itu yang paling penting. Jadi makanya kuliah itu sangat banyak yang Rico dapat di futsal, kontrol bola dan fisik dan banyak lah pokoknya. Untuk pemahaman defense, pemain defense juga, karena kalau kita di futsal kan bertahan menyerang, dan sekarang ini sepak bola modern itu harus seperti itu. Jadi kita nggak bisa kayak dulu hanya menyerang aja, kita harus bantu pertahanan. Makanya dari situ juga Rico udah ada basic juga dari futsalnya. Makanya pada saat sekarang sepak bola modern udah diterapkan seperti itu, jadi nggak ada masalah lagi karena udah terbiasa di futsal tadi. Ya. Berarti ya sangat bermanfaat lah. Iyalah. Futsal ke karir sepak bola Rico ya. Sangat bermanfaat. Oke, Ko, yang terakhir mungkin untuk pesan Rico lah untuk pemain-pemain muda sekarang. Ya, untuk yang masih berkarir di futsal maupun sepak bola, kira-kira apa nih buat adik-adik milenial? Oke, buat adik-adik milenial tentunya yang pertama saya Rico Simanjuntak mengimbau tentunya buat adik-adik, yang paling pertama jangan terlalu banyak main handphone dulu, main media sosial agak dibatasi, dan kalau sudah karirnya mulai beranjak bagus, jangan cepat puas. Apalagi pastinya tentunya banyak pujian-pujian dan sebagainya, itu yang kadang kita menjadi nyaman di situ. Itu yang harus kita hindari. Jangan cepat puas tadi, terus kita gali potensi adik-adik, terus gali potensi kalian, terus belajar, jangan pernah puas, karena
kalau kalian belum sukses, jangan pernah puas, raih cita-citamu setinggi apapun itu, karena kembali lagi Riko Simanjuntak juga dari daerah, dari pematang Siantar yang dulunya tahu sendiri di Siantar gimana, jauh dari apa-apa. Dan Riko juga sama teman tadi yang Riko bilang, yang Riko kasih giveaway tadi, berdua aja merintis dari Siantar bisa jadi seperti ini. Kalian harus melebih dari Riko Simanjuntak. Nah tadi abang tertarik dengan apa yang Riko bilang pertama, memang mengurangi main handphone ya. Harus ya. Karena jadi lihat milenial sekarang banyak yang main medsos apa, karena medsos itu kita harus lebih hati-hati, karena di situ banyak pujian, banyak makian, banyak cacian, apalagi kita yang mau berprestasi kayak gitu. Apalagi nanti kita ada dikit bagus sama kita udah dipuji-puji gitu, takutnya terlena tadi seperti itu. Jadi mungkin bagusnya lebih banyak latihan lagi, iyalah, ya kan, benar. Meningkatkan skill, kualitas diri, iya. Dibanding harus banyak-banyak foto di media sosial. Aduh, nanti dulu lah. Kalau kamu sudah menjadi melebihi Riko Simanjuntak, baru kamu mau foto apapun itu, mau kamu upload apapun itu udah wajar sih. Oke kok, ini yang terakhir nih. Banyak kan yang terakhir ini. Setiap tamu nih pertanyaan terakhirnya best 5 versi Riko. Jadi ini kan Riko kan pernah di futsal. Oke, jadi kalau misalnya Riko, ya selama Riko berkarir di futsal, coba Riko sampaikan kira-kira best 5-nya. Selama ya, yang di Sumatera Utara ya. Terserah. Bebas. Pokoknya Riko kan pernah terakhir kapan main futsal? Di 2015. Terakhir. KMPI. Iya, abang sendiri tuh yang jawab, karena abang lebih tahu kayaknya. Oke, jadi best 5 ya kok. Ya selama karir di futsal itu formasi terbaik yang versi Riko tuh bagaimana? Oke, pertama mungkin goalkeeper siapa? Goalkeeper aku tetap pilih dari Siantarmen juga ya, Jeffrianus Sipayung, karena memang dia orang yang sangat sigap, orang yang berani, dan tentunya aku pilih di ini juga ada partner aku tadi yang aku kasih giveaway tadi ya, itu udah pasti. Kedua, siapa? Yang kedua ya aku sendiri, jangan sampai aku nggak masuk. Oke, Riko. Baru Saidan Syarubis. Saidan di Pipot. Ya, oke. Baru masuk ke Johan Simanjuntak. Johan Simanjuntak ya. Ini karena nggak enak apa gimana yang terakhir ini? Ya kalau nggak yang terakhir ini kalau nggak masuk kan nggak enak. Nggak bisa nanti ke Siantar Semarang masuk ke Sumatera nggak bisa karena dia soalnya dia berat kali kalau sebutkan nama ini. Kalau awak nggak masuk kan dia udah nggak tenang hidup awak, itu aja intinya. Nggak tenang ya. Jadi yang kelima itu karena takut aja ya. Bisa dikatakan takut, bisa dikatakan memang karena kualitasnya juga pas dia memang kualitasnya ya paling nggak ya selama Riko nggak ada dia ya udah terbukti juga, dia juga bawa Siantar juga juara juga dan sama adik itu kan, berarti dia memang layak berada di situ sih. Oke, berarti kita ulangi, ada Cepri, kemudian ada Utahayan, ada Riko Simanjuntak, ada Johan Simanjuntak, dan pivotnya ada tetap Saidan Lubis. Iya, betul. Oke, terima kasih Riko. Tapi kan jangan lupa kalau ada mau ngelawan sparring boleh juga, tapi isinya harus gede. Ya. Iyalah harus ini. Jadi kalau ada yang tadi mau sparring dengan tim itu, boleh ya? Iya boleh. Tapi saya di Jakarta. Ya makanya tadi belum selesai mau, makanya mereka yang biaya semua dari ongkos kita, penginapan dan sebagainya. Nanti kita main ya. Iyalah. Jadi kalau ada toke-toke yang mau menghadirkan tim ini, toke cabe, siap tuh untuk turun. Mainkan ya. Bikin. Kita reunian ngeramein Medan ini kan. Kapan lagi? Mumpung lagi ada waktu libur gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan kita lanjutkan dengan perbincangan lainnya. Kita bahas sepak bola di part berikutnya. Oke. Paling penting tadinya maju terus futsal Sumatera Utara. Semangat pagi. Semangat pagi.